Hercules bela Gus Miftah. Sebelum tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Maulana Miftah Habibur Rahman atau Gus Miftah baru-baru ini ramai jadi perbincangan dan mendapat kecaman dari netizen. Hal ini berawal dari candaan yang kurang menyenangkan kepada seorang penjual es. Akibatnya, video-video lama pun berseliweran mempertontonkan perilaku Gus Miftah yang berlebihan dalam candaan di hadapan umum. Kontroversi yang dilakukannya bukan baru kali ini saja. Gus Miftah seringkali tertangkap kamera sedang mengolok-olok dan menggunakan kata goblok kepada para penjual es di saat melakukan dakwah di hadapan banyak orang. Bukan hanya itu, berada di depan publik, Gus Miftah kedapatan beberapa kali menoyor kepala istrinya. Berdalih candaan, apa yang dilakukan olehnya tetap membuat publik kesal. Netizen hampir di seluruh Indonesia mengecamnya, apalagi Gus Miftah baru-baru ini diangkat oleh Presiden Prabowo untuk menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Buntut dari kejadian itu, netizen menuntut bahkan menandatangani petisi agar Gus Miftah diberhentikan oleh Presiden dari jabatan utusan khusus Presiden. Tidak butuh waktu yang lama, setelah jadi bahan perbincangan di seluruh Indonesia, bahkan negara tetangga, Gus Miftah muncul ke publik memberikan permohonan maaf dan secara kesatria mengundurkan diri. Sebelumnya, Gus Miftah dikenal sebagai sosok mubalik yang dekat dengan semua orang. Ia bahkan memberikan ceramah di tempat hiburan malam, mengajarkan ilmu agama kepada pekerja hiburan malam dan preman. Gus Miftah juga dekat dengan Rosario de Marsal atau Hercules. Hercules pernah menjadi preman di daerah Tanah Abang dan ditakuti banyak orang pada tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Pria asal Timor Leste ini telah bertobat dan menjadi preman pensiun. Kini dirinya menjadi ketua umum dari Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau sering disebut GRIP. Hercules juga melebarkan sayap di dunia usaha. Hercules memiliki pasar, perusahaan perikanan, dan tambang. Kisah kehidupan Hercules memang sangat menarik. Berawal dari gejolak Timor Leste, dunia gelap Tanah Abang, kisah tobatnya hingga saat ini menjadi pengusaha dan ketua organisasi GRIP yang dibentuknya. Setelah memutuskan untuk bertobat, Hercules mendekatkan diri kepada para ulama. Sosok Hercules pun menjadi sorotan beberapa ulama, salah satunya Gus Miftah. Gus Miftah bahkan pernah memberikan kesaksian mengenai amalan khusus yang sering dikerjakan oleh Hercules. Gus Miftah mengungkapkan kekagumannya soal amal yang selalu dikerjakan oleh Hercules. Baginya, belum tentu semua orang bisa memberikan amal istimewa tersebut. Amalan luar biasa yang dilakukan oleh Hercules yaitu membangun masjid. Hercules sudah membangun banyak masjid, tempat ibadah untuk umat Islam. Tak hanya itu, Gus Miftah juga menceritakan amal luar biasa lainnya yang dikerjakan oleh Hercules. Hercules sering memberi makan anak yatim. Setiap hari Kamis dan Jumat, sepanjang tahun, ia mengundang anak yatim ke rumahnya untuk diberikan santunan. Hercules juga selalu melaksanakan puasa dan berbuka puasa bersama anak yatim. Itulah amalan-amalan luar biasa yang dikerjakan oleh Hercules, preman legendaris yang menjadi kekaguman Gus Miftah. Pada suatu kesempatan, Gus Miftah pernah berujar tentang sosok Hercules yang akan menjadi penyelamatnya di hadapan pengadilan Allah. Ketika saya tidak masuk surga, nanti mau Hercules narik saya. Itu guru saya.
tolong dimasukkan ke surga, katanya sambil tersenyum. Gus Miftah adalah guru agama Hercules setelah memutuskan bertobat dan mu'alaf. Hercules pun memanggil Gus Miftah Abah. Keduanya sering terlihat bersama. Hercules juga pernah menjadi bintang tamu di channel YouTube Gus Miftah. Bagi Hercules, Gus Miftah adalah sosok dermawan yang luar biasa. Secara pribadi, sosok seorang Gus Miftah begitu luar biasa. Berkali-kali saya datang ke pesantren Ora Aji, saya melihat beliau peduli dengan orang-orang yang sangat membutuhkan, dan yang lebih lagi, dia sangat mencintai anak yatim dan duafa. Itu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri saat saya berkunjung ke pesantren Ora Aji, kata Hercules. Hercules juga mengaku kalau sepengetahuannya anak pesantren di situ tanpa dipungut biaya. Gus Miftah sendiri mencari uang untuk membesarkan pondok dan membiayai anak yatim dan kurang mampu untuk sekolah di pesantrennya. Demikian persahabatan antara Gus Miftah dan Hercules, sang mantan preman. Saat ini ketika Gus Miftah sedang mengalami persoalan besar dalam hidupnya, Hercules tetap berada di sampingnya dan tetap mendukung sahabatnya. Meski Hercules saat ini berada di Tanah Suci bersama keluarganya, beliau tetap mendoakan agar Gus Miftah segera mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang ia alami. Demikian Hercules bela Gus Miftah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan info-info menarik dari Karamunting News.